Oh, udah mulai? Udah parem. Parem deh. Sok dah. Siap. Acai. 3, 2, action. Jadi kalau rencana itu perlu dibuat di awal gitu. Kalau rencana ya apapun lah rencana. Semuanya lah itu Ya, planning. termasuk apalagi punya rencana besar. Modelnya kayak pencalonan ya, legislatif, kepala daerah. Nah, rencana ini yang dasar banget itu di berapa yang menjadi target suara kan gitu. Taruhlah misalkan pilkada Kota Bandung, atau saya mengambil provinsi deh. Provinsi sekarang 35 juta pemilih nih. Gitu. Kalau 50% plus 1 kira-kira berapa jumlah? 35 juta berarti 17,5 lah. 17,5 juta. 17.500.000 suara yang harus disiapkan. Juta aja Pak, nggak pakai ribu lagi. 500.000 kan? Iya. Oh iya Ya, benar. 17.500.000 kan? Ya, Bagi. Plus 1. Untuk dapat. Untuk menjadi Jabar 1 nih, gubernur gitu. Ya artinya kita harus mempersiapkan begitu. Dengan rentang waktu sekian lama begitu. Katakanlah 10 bulan misalkan begitu. 10 bulan berarti 3.000 hari misalnya. Berapa hari sih? Kalau 10 bulan? Berapa? 10 bulan. Pokoknya 1 tahun 365 hari, taruhlah 300 hari aja, Pak. 300 hari. Ya ini perlu disiapin begitu. Dari rentang waktu 300 hari itu mau seperti apa gitu. Day per day ya, Pak? Ya, termasuk di awal perencanaan membuat basis-basis massa relawan-relawan tadi. Begitu. Jumlah saksi yang harus disiapkan berapa begitu. Ini akan berkorelasi yang sebelum-sebelumnya kita obrolin. Ya, betul tuh. Gitu. Jumlah saksi TPS ini akan berkaitan langsung dengan berapa jumlah relawan yang kita siapkan di awal. Gitu. Jadi target pengawalan suara nanti ke depan ini di tingkat TPS, PPS dan PPK relatif lebih mudah. Begitu. Jelas ya. Lebih jelas. Nggak ada yang lari suara. Ya, karena saya udah masuk ke wilayah-wilayah teknis begitu. Nah, wilayah-wilayah teknis ini yang perlu kita siapkan gitu. Nah, target suara pemilih kita itu mau apa dulu nih gitu. Karena per hari ini yang pernah kita singgung di awal obrolan yang sebelumnya 54% gitu ya. Kurang lebih 60% begitu. Ini kaum milenial. Artinya 17.500.000 ini 60%-nya kira-kira berapa? Berapa? 17 juta 500.000 kan? Nah, 60%-nya kira-kira di taruhlah kisaran 10 jutaan. 10 juta aja. Ya 10 juta lah. Ini titik amannya nih, 10 juta. Berarti kita harus mempersiapkan berapa relawan, harus mempersiapkan berapa konten-konten yang bisa menjadi brandnya dia. Di setiap daerah itu kan beda-beda. Bahasanya orang Bandung yang bahasa orang Cirebon beda deh. Oh. Benar nggak? Benar. Bahasanya Cirebon yang bahasanya orang Sumedang beda. Gitu. Banjar apalagi, misal. Gitu. Nah ini perlu kita create bersama. Nah, perencanaan ini muncul dari pribadi si calon. Kepala daerah nih, menjadi gubernur 1 harus punya rencana dulu. Tapi kalau misalkan sudah menjadi ruang publik, ruang kebersamaan, artinya perencanaan ini menjadi perencanaan kolektif. Gitu. Kita harus mau duduk bersama, perencanaannya si calon seperti apa, dan target tim ses ini, gitu ya, relawan ini
juga mempunyai rencana. Jangan sampai top down itu digunakan untuk perencanaan kerja-kerja kolektif. Contoh gimana tuh, Pak? Gini, misalkan saya kekeh nih, rencana saya mah pokoknya serangan yang pertama begini, serangan kedua begini, serangan ketiga begini. Dari top up, Dari pencalon, calon. dari si calon nih, dari calon gubernur 1 nih. Dari- Si tim ses ini juga punya 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 bahan Masukan. ya, punya masukan untuk perencanaan di daerah saya mah begini, Pak. Rencana di daerah saya mah begini, Bu, begitu. Artinya informasi tiap daerah Betul. belum tentu sama. Belum tentu sama. Katakanlah Budayanya. si calon Jabar 1 ini orang Bandung, tinggal di Bandung, besar di Bandung, lahir di Bandung misalkan gitu ya. Dia belum tentu tahu karakteristik Orang Cirebon lah ya kasarnya. Cirebon katakan misalkan. Sumedang misalnya, Cianjur gitu, Garut kumaha gitu ya. Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran dan sebagainya. Majalengka, Komo misalkan. Ini banyak yang harus bisa kita input gitu ya, informasi-informasi dari relawan-relawan tadi. Tentunya yang pernah tadi dibahas di awal bahwa relawan itu akan berkorelasi terhadap pemenangan-pemenangan. Begitu. Apakah nanti proyeksinya untuk pengawalan suara di TPS gitu ya, PPS, PPK begitu. Nah, banyak orang yang berpikiran bahwa tim ses ini adalah konsultan politik gitu. Ini hal yang berbeda begitu. Tim ses belum tentu konsultan. Dan tim ses. Ya, konsultan sudah pasti tim ses. Karena dia akan belajar terus, si konsultan ini akan belajar terus geografis setiap daerah, demografisnya seperti apa, gitu ya. Geopolitik di setiap daerah kan pasti berbeda-beda. Ya, dinamikanya satu Jawa Barat aja gitu, itu udah ada sekitar 27 kabupaten kota yang akan berbeda lah atmosfer sosiologis pendekatan ininya, politiknya. Nah, ini perlu digali gitu. Target-target itu. Nah, dengan waktu yang tadi 10 bulan begitu. Ini perlu dirancang dengan baik begitu. Tahapan-tahapannya seperti apa? Karena di dalam 10 bulan ini kita harus mempersiapkan siapa tokoh yang harus dikunjungi, misal gitu ya, misal tokoh agama, tokoh komunitas, misalkan komunitas kan macam-macam. Ada komunitas pengajian, ada komunitas otomotif, ada komunitas sepak bola, olahraga begitu ya, dan sebagainya begitu. Banyak banget komunitas UMKM begitu. Nah, ini perlu direncanakan di awal. Karena basis-basis masa ini berpotensi peluang untuk dia menjadi Jabar 1. Tergantung dia mau menggunakan alat mereka ini, kendaraan mereka ini, wadah mereka ini, komunitas-komunitas ini, mau seperti apakan. Apakah mau jadi relawan atau mau jadi saksi ke depannya dan segala macam. Yang penting dia ada di dalam tubuh si calon Jabar 1 ini. Kira-kira begitu. Jadi ada kedekatan emosional yang terbangun begitu. Jangan sampai target 10 bulan ini sifatnya top down perencanaannya. Kumaha cek calon Jabar hiji gitu. Pokoknya mah Garut kudu kieu gitu. Dia nggak mau mendengar terhadap sosiopolitik di situ misalnya. Nah, ini bahaya. Maksudnya bukan bahaya seperti apa, bukan. Tapi yang jelas lebih tidak efektif ketika mensosialisasikan, berkampanye, termasuk membangun brand di sana dengan bahasa Garut mah kudu kumaha gitu ya. Hayang menang yang mempunyai intan di Garut milihnya adalah A. Artinya Garut kota intan misalkan gitu ya. Kan nggak mungkin juga yang punya pabrik dodol milih A gitu ya. Kan nggak semua tukang pabrik tukang dodol orang Garut tukang dodol semua kan gitu kan. Itu mungkin. Tapi kalau intannya ini udah identik bahwa intan ini adalah nggak pasti ininya Garut gitu. Nah gitu. Jadi kita harus mendengar setiap daerah.
Eh, nggak mungkin juga kalau misalkan kalau Cianjur naon sih? Ini Dodol. Eh, apa Kabupaten Agamis apa ya? iya, iya. Eh, Oh, Ci- Ci- slogan ya eh, maksudnya daerahnya ya. Cianjur Agamis misalkan Iya. gitu ya. Kita tumbuhkan di situ kampanye kita misalkan yang berprestasi eh, terbaik adalah Paroni. Kata yang berprestasi ini tidak berkorelasi dengan daerahnya. Agamis. Eh, udah aja langsung. Yang Santri. nyantri, yang agamis adalah Roni apa? Ah, Ada kata yangnya gitu ya. Itu selanjutnya seperti itu. dan dibawa slogan kotanya mungkin ya. Kotanya munculkan Hmm. karena itu yang menjadi basis Benchmarknya. daerah itu. Betul. Betul. Selama ini kan merata. Jadi kampanye di mana wae ge Bahasanya sama. bahasanya sama, Slogannya sama. slogannya sama. Nah, ini jadi perlu kerja-kerja kolektif. Artinya perencanaan ini kalau misalkan kita masuk ke wilayah perencanaan kolektif begitu. Betul, betul. Itu artinya perencanaan kolektif tuh beda-beda setiap Ya. anggap ini kota kolektifnya ya. Ya. Jadi satu Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Di situ apa yang jadi benchmark-nya begitu. Yang jelas kita akan memunculkan benchmark itu. Misalkan tadi gitu. Bandung kota naon? Paris Van Java. Bukan. Kota kembang misalkan. Iya, misalnya Katakan gitu ya. Kota kembang. Gitu. Yang suka kota kembang gitu pasti memilih Pak Roni. Pak Roni gitu. Apa Roni gitu ya. Yang suka kembang Bandung gitu lah katakan gitu ya. Yang suka kembang itu Bandung mah pasti suka kembang Bandung kan. iya ini Gitu. Sederhananya begitu. Jadi memunculkan setiap daerah. Dan di sini juga perlu kerja-kerja misalkan kita kerja ada pernyataan sikap misalkan dari ormas atau LSM basicnya komunitas apa gitu ya, keagamaan dan segala macam atau komunitas pemerhati kebijakan publik misalkan, itu yang akan menjadi pendorong kita gitu. Jadi setiap daerah kita akan bentuk basis masanya dari tingkatan kota, kecamatan, kelurahan, RW misalkan. Nah, kita harus kolaborasi semuanya begitu. Dan itu harus didapat begitu. Nah, bisa menciptakan itu dari mana? Dari brand. Gitu. Bahwa brand ini bisa mengangkat putra daerah sana. Diaku lah bahasa orang nama gitunya. Padahal dia bukan orang sana bahasanya. Ya, katakanlah dia lahir di Bandung, besar di Bandung dan segala macam begitunya. Dia bukan orang Sumedang misalkan gitu. Tapi dia harus tahu begitu. Istilahnya bisa jadi warga kehormatan orang Sumedang lah ya. Adat budaya di sana seperti apa? Slogan mereka seperti apa? Benchmark-nya kota Sumedang tahu. Sumedang Tandang misalkan, Sumedang Larang misalkan apa gitu ya bahasanya. Terserah lah begitu. Nah, itu harus diangkat begitu. Supaya putra-putra daerah ini merasa bahwa balad saya. Si iya mah urang ya. Gitu. Bahasanya yang waktu kemarin sebelum-sebelumnya kita bahas tentang Jokowi adalah kita. Nah, ini perlu gitu. Nah, nanti yang spesifik buat kitanya apa? Itu boleh. Nanti serangan-serangan setelah beberapa bulan mendatang. Ketika udah agak mulai brand itu dikenal lah ya. Karena kita akan merencanakan untuk membuat dulu suatu basis massa. Begitu. Suatu basis massa ini kita harus create dulu. Gitu. Nanti slogan yang intinya mah kita sudah siapkan misalkan apa gitu. Cinta Jawa Barat, yang cinta Jawa Barat hanya memilih Roni. Benar didinya. Kan udah terangkum semuanya begitu. Yang cinta Jawa Barat memilih Roni. Udah selesai gitu. Misal gitu ya. Tapi kalau ada bahasa-bahasa lain mangga aja itu. Ini artinya
slogan juga nggak boleh panjang-panjang mungkin ya. Iya, simpel aja, simpel, dapat Dan cepat mudah yang masuk ya heeh, dicerna. heeh. Dan itu ketika iklan itu hilang gitu ya, katakanlah masa masa tenang gitu Ya, ya, masa tenang hilang nih gitu. Ketika masa kampanye kita munculin lagi, lagi. terus ada masa tenang lagi kan. Iya, iya. Nah gitu. Nah, ketika kita bisa masuk di satu hari saja gitu ya, dengan slogan tadi misalkan, yang cinta Jawa Barat adalah yang cinta Kita Jawa Jawa Barat. memilih Roni misalkan, itu di akhir kita munculkan lagi itu dengan rentang waktu 1-2 hari masih ingat. Hmm. Kalau kayak di HP mah search engine-nya langsung gitu ya. Oh, Kalau heeh, mencet heeh, Kota Kembang, heeh, nyambung ke Roni gitu. gitu. Betul, betul. Ya kira-kira kayak begitu, Oh, dari awal untuk membuat basis massa. Terus masuk ke wilayah bagaimana cara untuk, mengefektifkan dan mengefisienkan biaya dan alat peraga eh, kita dan APK segala itu. kapan kita harus mempersiapkan bom. Seperti gini deh, kemarin-kemarin kan, negara yang sekarang lagi, berperang, Israel dan Palestina. Palestina begitu ya, Hamas, begitu. Eee, Walaupun Hamas dibombardir gitu ya, sebelum-sebelumnya, dia defend gitu ya, bertahan begitu. Dia bertahan itu bukan berarti nggak ada ikhtiar, dengan kesabarannya, bukan. Tapi kesabarannya itu ada ikhtiarnya gitu. Dia mencermati musuhnya seperti apa, dan dia mengumpulkan kekuatan gitu. Dicas heula gitu, Iya, iya. dicas heula gitu. Nah, ketika musuhnya katakan gitu, agak lemah gitu ya, atau lemah Lengah. begitu, lengah, mereka keluarkan dengan berbagai macam atraksinya. Dan kita pun sama begitu. Misalkan untuk pencalonannya Jabar 1 begitu. Kita tahu posisi-posisi bulan-bulan apa begitu yang perlu kita siapkan untuk Ngebombardir. ngebombardir itu. Bukan tiap bulan ngebombardir, Bukan. kecuali emang niat sedekah meureun. Nah, misalkan gitu. Itu dari segi APK. Apakah tidak efektif dengan segi media sosial? Efektif. Begitu. Silakan mau seperti apa. Tapi yang jelas di sini saya ingin katakan bahwa kalau mau berperang begitu ya, perencanaan ini kalau misalkan sudah matang, sudah bagus, ini kan artinya peperangan itu 50% sudah dimenangkan gitu. Walaupun belum berperang, tapi dengan perencanaan sudah matang, ini 50% udah di tangan. Ketika ditreatkan berperang gitu istilahnya, kita kan cuman mencari 50% lagi gitu Iya, untuk goalnya ini gitu. gitu. Tapi artinya kita kalau 50% udah menang cuman cari satu, ya relatif lebih mudah mungkin ya. Ya kira-kira begitu, Hmm. kira-kira. Nah, jadi coba dipersiapkan dari sekarang itu, bukan berarti perencanaan ini bahasanya Mutlak kumaha bukan. engke gitu. Iya, iya, iya. Justru perencanaan ini bahasanya kan engke kumaha kan gitu. Hmm. Bukan engke kumaha Ah, kan iya. gitu. Kumaha engke Oke, bukan kumaha engke gitu. Jadi engke kumaha bahasa Indonesianya apa? Gimana nanti nanti gitu. gitu. Justru Nanti itu gimana? Nah, harusnya berpikirnya nanti gimana. Nah, ini perencanaan gitu. Banyaklah variabel-variabel indikator dari setiap perencanaan-perencanaan kolektif begitu ya. Eh, di setiap tim ses masing-masing, relawan dan segala macam. wah, bocorin Pak. Wah, jangan ya kalau yang kayak gitu-gitu mungkin ngobrolnya lebih jauh lagi mungkin ya. Ya, ya ini mudah-mudahan Gambaran. teman-teman punya gambaran apa yang kita discuss sekarang, Hmm. supaya jangan sampai dibodoh-bodohin bahasanya ya tanda Iya, iya. kutip dibodoh-bodohin itu maksudnya banyak sekarang kan eh, oknum-oknum politik pelaku-pelaku yang hanya sebatas untuk cari makan hari ini, cari makan untuk besok, begitu. Itu sah saja, tidak Tidak masalah. masalah. Tapi yang jelas bagaimana cara bisa meng-create mereka Hmm. eh, supaya mereka dikaryakan dengan baik, Iya, begitu. Bukan berarti di binasakan ya. bukan. Dibina lah ya. Ya, silakan gitu. Itu eh, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka saja, begitu. Tapi yang jelas kita punya tim atau si calon ini punya keyakinan,
insting yang kuat bahwa proses ini yang secara kolektif untuk bisa melancarkan dirinya untuk jadi Jabar 1 misalkan atau Bandung 1 misalkan. Itu kan Manajemen dengan bisa perencanaannya ya. ya gitu. Nah, selanjutnya kan banyak lah. Bagaimana nanti kita bikin perencanaan untuk saksi di TPS karena kita harus menggawangi tadi 10 juta suara gitu kan. 10 juta suara berarti berapa TPS tuh seluruh Jawa Barat? 17 juta suara ya. Iya, 17,5 juta suara kita menang. Ya. Ini berapa TPS begitu ya. Yang harus disiapkan dan segala macam. Dan ini perlu kerja-kerjanya tim gitu ya untuk mempersiapkan di setiap daerahnya yang solid begitu. Jadi tentunya jangan sampai ada bahasa begini. Kita bikin tim sukses begitu. Terus ada orang gitu ya datang ke Pak Roni, Pak Roni nanti saya bantu lah gitu ya semua macam. Dia dapat duitnya dimasukin ke calon yang lain gitu. Dan itu praktek-praktek yang sudah biasa begitu. Atau mungkin bisa terjadi nanti ketika nanti sok lah suaranya akan saya siapin sekian begitu. Nanti di tingkat pleno apa suara akan sekian gitu. Nah, karena kita akan menjauh dari praktek-praktek itu, justru tingkat TPS, PPS, PPK ini harus disiapkan begitu. Karena itu yang menjadi ujung tombaknya calon kepala daerah Jabar 1 maupun Bandung 1. Kira-kira yang perlu disiapkan hal-halnya banyak sih gitu ya. Cuman tadi juga tentang masalah persiapan, perencanaan yang sebelum-sebelumnya kita pernah bicarain tentang pengawalan suara ini. Tadi sudah saya garis bawahi bahwa pengawalan suara bukan berarti kita harus jual beli suara begitu ya. Terus cari tim ses yang memang di depan kita baik begitu, di belakang kita uang kita digunakan untuk calon lain misalkan gitu ya. Ini praktek-praktek yang memang berseliweran di kita. Ya itu udah dari dulu mungkin ya. Dari dulu. Tapi maaf biasa nih, ya Pak. Pak. Ada tanda apa ya? Ada yang saya garis bawahi tadi. Ketika 17.500.000 kita harus dapat misalnya untuk apa namanya? Untuk Jabar 1. Kira-kira kalau ini cuman pertanyaan kayaknya cuma pribadi aja. Kalau untuk masa, Pak Alam bisa ngumpulin 17.500. Oh iya. Kalau misalkan variabel tadi yang sebelum-sebelumnya kita bahas sampai saat ini ya, yang terakhir nih kita pertemuan, dengan indikator yang jelas begitu ya, kapan kita merencanakan, kapan kita action, kapan kita evaluasi dan segala macam, ini kan kerja politik gitu ya, mesin politik yang memang sudah bukan lagi dipanasin, tapi ini udah jalan nih. Gitu. Artinya lebih kencengin lagi mesin. Oh iya gitu, jadi 17.500.000 kalau variabel tadi kita gunakan begitu ya, kita siapkan di perencanaan, terus indikatornya apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Kekuatan akan kita teruskan begitu ya. Kalau kelemahan kan kita akan bisa counter dari awal untuk evaluasi seperti apa nanti untuk kelemahan-kelemahan ini minimal kurang, maksimalnya tidak ada kelemahan itu. Kan gitu. Ini harus begitu. Dan itu harus diyakinkan gitu. Dari si Jabar 1 ini atau Bandung 1 ini mampu tidak mampu itu harus dilakukan. Dan kerja politik itu kasarnya gitu ya. Orang hidup kan cuma 24 jam sehari. Ini lewat misalkan jadi 23 jam, 25 jam itu hal yang biasa gitu. Tapi dengan rentang waktu misalkan 10 bulan begitu. Jadi misalkan sekarang serentak pemilihan kepala daerah di tingkat Jawa Barat, Jabar 1 maupun tingkat kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu serentak nanti di bulan Oktober depan atau November ya, saya kurang paham jadwalnya kapan. Tapi yang jelas ini tahapan-tahapan yang memang perlu dikuasai di hari ini gitu. Udah mulai di start hari ini ya. Iya, perencanaan ini kan udah dipanasin. Iya.
gitu. Turbinnya kudu geus dihurungkeun ya. Udah di-on-in lah ya. On. Ayeuna geus kudu hangat ya gitu. Hmm. Selama perencanaan gitu. Ini Pak, maaf Pak, Hmm. ada yang menarik nih. Ini tambah lama tambah menarik. Ada satu pertanyaan. Bagaimana dia mesin, taruhlah dia naik perahu, apa mesin partai? Nah, ya terserah. Saya ngobrol-ngobrol, ya ini cuman apa namanya, ngobrol dengan beberapa, dapat inputan dari pakar. Kadang-kadang mesin partai ini nih yang susah istilahnya digerung-gerung, ngeden lah, Ya. Jadi nggak jalan lah bahasanya. betul. Kalau calon kepala daerah ini baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi ya, dia perorangan bukan dari partai gitu. Ini biasanya dia sudah punya basis massa. Gitu, yang sudah dipersiapkan di awal gitu. Tokoh masyarakat. Ya, gitu. karena kendaraannya nanti Nah, untuk betul. dia di Bandung, apa di kabupaten atau di provinsi itu mau jadi kepala daerah, itu tinggal negosiasi dengan partai. Apakah dia mau menggunakan dia gitu ya sebagai kepala daerahnya atau tidak. Artinya kita harus jualan dulu gitu. Jualannya misalkan begini. Setenar apa? Si dikenal apa? Si diketahui apa? Kan untuk kan ini udah dibahas yang sebelum-sebelumnya. Iya betul. Gitu. Termasuk brandnya ini gitu. Nempel lagi ke brand. Iya, ketika orang sudah mengenal dia dengan ini siap, pasti akan memilih, katakan memilihnya 30% sampai 50% nih pemilihnya gitu, misal gitu. Ini partai akan berhitung ulang menggunakan calon kepala daerah ini yang tidak berpartai atau tidak, atau mengusung dari partainya sendiri. Karena memang agak berat kalau misalkan mengusung dari partainya, dari kader partainya sendiri, tapi tidak punya basis massa di setiap daerah gitu ya. Gitu. Ini akan berat juga sama, termasuk nanti berimbas kepada kos politiknya, gitu. Biaya politik untuk kepala daerah ini kan berbeda dengan biaya politiknya calon legislatif, gitu. Taruhlah katakan dengar-dengar berapa gitu ya untuk kabupaten kota gitu ya, untuk calon wali kota maupun bupati atau calon gubernur gitu, itu kan ongkosnya mahal tuh, gitu, misal gitu. Tapi kalau misalkan kita nempel di satu perahu gitu ya, di partai karena memang sudah punya basis massa dan segala macam, ini kan lebih murah gitu. Artinya tidak sebesar perorangan gitu. Tapi ya itu pilihan gitu. Ya sekarang kan info-infonya di masyarakat kalau misalkan mau jadi wali kota harus sekian rupiah, bupati sekian rupiah, apalagi kalau mau jadi Jabar 1 10 kali lipat dari kabupaten kota misalkan ya, wali kota atau bupati gitu ya. Ya hitung aja gitu. Iya. Ya kalau bisik-bisik saya dengar kalau kita harus dapat 17.500.000. Waduh. Ya sekarang kalau 17.500.000 untuk biaya kampanye APK saja untuk nge-branding gitu ya. Katakanlah 100.000 lah katakan gitu ya. Ya hitung aja 17 juta kali 500 17,5 miliar, Bos. Ya itu hanya APK saja. Kan belum yang lain-lain gitu untuk operasional. Enggak, ini cuma apa namanya? Kita bisik-bisik aja, Pak. Iya. Ya segitu gitu. Itu belum apa-apa. Paling 100.000 dapat naon sih yang gitu. 200, 300. Waduh, pengalinya langsung di atas 50 tuh, Pak. Ya itu silakan disikapi lah ya, dianalisa setiap pencalonan dari tingkat legislatif, tingkat eksekutifnya baik wali kota, bupati maupun gubernur gitu. Itu pasti mereka punya kalkulasi gitu. Cuman kalkulasi ini kan relatif ya. Ya sedekahnya relatif ya. Gitu. Dia mau disebut mahal mangga gitu ya, murah juga mangga gitu. Kan murah dan mahal itu kata orang yang punya duit relatif gitu, yang nggak punya duit relatif juga. Jadi kira-kira gitu Pak Roni. Iya siap Pak. Oke, kira-kira itu ya yang perlu saya informasikan ke para calon gitu ya, maupun baik calon legislatif maupun calon eksekutif begitu ya di tingkat
kabupaten kota maupun provinsi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh channelnya Alam Mahardika Study Policy Center. Amin. Oke. Hatur nuhun. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.